Alhamdulillah baik. Gimana Mas Padat, Febrian? padat. Alhamdulillah juga. Ya. Jumat berkah Pak Nasrullah. Berkah Alhamdulillah. kita untuk mendapatkan info atau ilmu dari Pak Nasrullah. Ya, insyaallah. Kayak menarik ini pembahasan kita di siang hari ini Pak Nasrullah. Ini ada kaitannya antara pariwisata dengan agama atau mungkin tepatnya itu pariwisata sebagai ruang dialog dan persatuan lintas suku dan agama. Nah, mungkin ini kan sudah ada ini tema kita, topik kita tentu ada pertanyaan-pertanyaan ini untuk Nasrullah bisa jawab nantinya untuk memberikan pemahaman kepada pendengar kita. Ya. Ya, nah untuk pertanyaan pertama Pak Nasrullah. Nah, kita ketahui bahwa judul kita ini sebagai pariwisata sebagai ruang dialog dan persatuan lintas suku agama. Menurut Pak Nasrullah sendiri, mengapa pariwisata memiliki potensi yang unik untuk menjadikan alat pemersatu bangsa itu sendiri, Pak Nasrullah? Ya, terima kasih Pak Febrian. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Saya kira tema ini merupakan tema yang sangat menarik ya. Ya, Di sini ditanyakan mengapa pariwisata itu dapat dikatakan memiliki atau menjadi suatu potensi yang unik sebagai alat pemersatu bangsa. Saya kira di sini pariwisata itu pada intinya adalah sebuah ruang yang memaksa kita untuk bertemu. Jadi di sini pariwisata itu bergerak dari membuat orang bergerak dari zona nyamannya seseorang atau comfort zone-nya seseorang dari lingkungan yang homogen, lalu mencemplungkannya mereka atau membawa mereka ke suatu kenyataan baru untuk mendapatkan pengalaman pengalaman baru tentunya. Jadi disinilah proses ini terjadi, di mana di meja makan, di lobi hotel, atau di pelataran suatu situs adat, orang dari suku A bertemu dengan suku B, agama A ketemu dengan agama B. Tentunya yang mereka di sini bicarakan bukan yang berbicara tentang politik, pemerintahan atau ekonomi atau hal-hal yang berat, tapi mereka kan berbicara di sini tentang hal-hal yang ringan. Misalkan mereka akan berbicara, oh makanannya enak ya, di sini tariannya indah ya, pemandangannya bagus ya. Jadi dialog-dialog kecil inilah yang akan menentukan prasangka atau bahkan sekat yang terjadi antara mereka atau ada di antara mereka, sehingga dapat kami katakan mungkin di sini tidak lebay lah mungkin kalau dikatakan bahwa pariwisata adalah sebenarnya sebuah laboratorium perdamaian yang alami, saya kira. hmm, Ya, ya menarik juga ternyata ya Pak Nasrullah. Nah, kalau siap. kita melihat dari sudut bina wisata sendiri, bagaimana Pak Nasrullah dapat mendefinisikan Ya. pariwisata toleran atau wisata dialog itu sendiri? Seperti tadi jelaskan Pak Nasrullah. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari kacamata kami, dari teman-teman pariwisata melihat pariwisata toleran atau wisata dialog itu lebih dari sekedar aktivitas selfie, saya kira di depan rumah ibadah, misalkan setiap rumah ibadah yang berbeda kita selfie. Ini adalah sebuah desain pengalaman di mana pariwisata toleran ini adalah ketika industri-industri misalkan hotel, travel agent atau pemandu wisata secara sadar merancang sebuah perjalanan yang tujuannya bukan hanya untuk melihat, tapi mereka menanamkan hal yang lebih untuk memahami. Misalkan paket tur yang tidak hanya mengunjungi gereja katedral misalkan atau masjid-masjid Iya. raya atau misalkan masjid 99 Kuba, tetapi mereka lebih menekankan pengaturan mengenai bagaimana para peserta tur ini diajak untuk ngopi bareng atau duduk santai bersama Mm-mm. dengan para pemuka-pemuka agama Ah, setempat. Jadi para wisatawan ini pulangnya tidak hanya membawa foto, tapi mereka akan membawa ilmu. cerita pengalaman baru Ah, tentunya ah. tentang hal-hal yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah situs-situs seperti tadi. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Pak Nasrullah sendiri tadi penjelasan bahwa ini eh, ciri dan ini yang perlu dilakukan ketika berwisata. Nah, sudah diaplikasikan tidak di pariwisata kita di Sulawesi Selatan atau bahkan di Indonesia itu sendiri? Iya, kalau di Indonesia saya kira kita sudah terkenal sebagai negara yang sangat toleran ya. Ya.
agamis dan toleran itu. Dan kalau kita kembalikan lagi yang lebih kecil, saya kira kalau berbicara tentang budaya, agama dan sebagainya, Bali merupakan salah satu cerminan yang sangat kuat. Hmm, Kalau di Makassar sendiri, saya kira kita juga memiliki hal tersebut. Jadi ya. kalau kita melihat mau melihat contoh hidupnya, Ya. kita bisa melihat bagaimana kondisi Lemo, Ketekeso atau Ah, bahkan ritual daripada Rambu Solo di Toraja di sini. Jadi wisatawan dari berbagai daerah bahkan ya. dari berbagai negara dapat menyaksikan ritual yang sakral tentang bagaimana prosesi di sini dilakukan di Rambu Solo. Mereka diterima dengan baik dari keluarga yang sedang berkabung. Misalkan mereka diajak duduk bersama dengan keluarga di balai-balai, bahkan diajak menikmati santapan, makan, minum, ngopi, Ya. dan mereka plus diberikan penjelasan-penjelasan tentang filosofi daripada tradisi atau ritual yang sedang berlangsung. Di Hmm. sini ada dialog hening yang terjadi, Hmm. jadi wisatawan belajar tentang bagaimana menghormati budaya, Hmm. prosesi-prosesi yang sedang berlangsung, serta menghormati masyarakat yang sedang menjalankan prosesi ritualnya. Jadi ini adalah cerminan yang luar biasa saya kira, di Ya. mana ritual agama bisa menjadi ruang dialog yang sangat terbuka bagi siapa saja yang datang ke daerah mereka. Berarti termasuk ini Toraja sebagai daerah miniatur agama juga di sana ya, karena kan diajarkan juga hal itu ya. Ya, betul betul. Hmm, Saya hmm, kira hmm, hmm. demikian. Nah, Febrian. untuk daerah lainnya sendiri di Sulsel kan bukan tidak hanya saya Toraja, mungkin ada daerah lain juga. Ya Itu bagaimana betul. sejauh ini kacamata daripada Sulsel sendiri melihat sudah ada mulai kesadaran tersendiri kah pemerintah daerah atau mungkin agensi-agensi untuk mencontohi daerah Toraja itu sendiri? Saya kira hidupnya budaya di sini yang saling bersinergi antara budaya, ritual, dan aturan serta pemerintahan Ya. itu saya kira sudah terbangun di mana pemerintah sudah memberikan ruang tersendiri melalui pengaturan perundang-undangan, Hmm. batasan-batasan tentang daerah-daerah yang sakral, bisa dimanfaatkan zona pemanfaatan, zona pertunjukan dan sebagainya. Saya kira ini yang saling bersambut. Pemerintah Hmm. memberikan ruang dan batasan melalui peraturan dan perundang-undangan. Para teman-teman pegiat industri pariwisata melakukan perancangan tur dan sebagainya sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan informasi Ya. tentang apa yang boleh dan tidak boleh dan bagaimana cara menghormati ritual yang sedang berlangsung serta di sini tentunya wisatawan juga akan mengambil alih fungsinya mereka atau perannya mereka, Hmm. bagaimana mereka datang sebagai tamu dan saya kira berhak menjadikan mereka kembali sebagai keluarga ketika mereka mampu menyatu dengan apa yang mereka datangi, saya kira. Dengan konsep begini, apakah ada respon dari pihak pemerintah itu sendiri, atau bahkan ini langsung ke orangnya tokoh agama itu langsung sendiri dikolaborasikan antara pariwisata dengan agama ini, Pak Nasrullah? Ya, kalau saya melihatnya di sini Ya. kalau kolaborasi dan saling sinergitas ini sudah sangat terbangun saya kira Hmm. Pak. Jadi antara pemerintah yang tadi saya katakan mereka sudah mengambil perannya sebagai mereka sebagai pembuat undang-undang dan Ya. sebagainya, menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat bahkan pelaku-pelaku industri melalui perundang-undangan dan aturan yang sudah Hmm. disahkan oleh negara tanpa harus nanti mendikotomi apa dan sebagainya, Ya. diskriminasi dan sebagainya, itu mereka sudah buat seapik mungkin. Saya kira pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Teman-teman industri pun menyambut dengan membuat berbagai packaging yang Hmm. sangat bagus tentang bagaimana melakukan wisata membuat perbedaan yang saya kira sudah ada batasan antara oh ini rulesnya ketika kita melakukan wisata yang alam, Hmm. kita berbicara wisata budaya, kita berwisata wisata religi, Ya. ada hal-hal yang membedakan dan ada hal-hal yang membatasi apa dan boleh dan tidak boleh kita lakukan untuk tetap menghargai host atau tuan rumah di daerah tersebut. Sehingga kita dapat datang dengan baik-baik, kembalinya juga dengan baik-baik saya kira. Nah, bagaimana respon dari wisatawan sendiri ketika konsep ini diterapkan jauh lebih baik lagi ke depannya? Apakah atau mungkin saat ini tingkat keminatan dari wisatawan itu bagaimana dengan konsep yang begini, Pak Nasrullah? Saya kira ini sangat-sangat bagus Pak ya, karena kan Hmm. tren daripada wisatawan itu back to nature. Sedangkan Hmm. kedekatan antara back to nature dengan konsep budaya serta konsep religi ini sangat bagus di kita. Ya. Jadi
wisatawan ini menyambut baik tentang konsep pariwisata yang sustainability atau berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, nilai adat, dan nilai alam menjadi suatu packaging yang bagus untuk mereka. Ini menjadi menarik buat mereka sehingga kalau kita berbicara kemajuan teknologi yang mau dipamerkan di daerah kita, saya kira mereka bahkan menganggap bahwa saya sudah bosan, bahkan kemajuan teknologi di daerah saya lebih jauh daripada Ya. tempat yang akan saya kunjungi. Tapi ketika kita berbicara tentang nature, kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang ritual prosesi keagamaan, saya kira Mm. Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini tidak akan habis cerita tentang hal tersebut. Karena daerah kita memiliki budaya, sejarah, bahkan ritual prosesi keagamaan yang sangat beragam dan melimpah saya kira. Ya, ini kan Pak Nasrullah sebagai akademisi sendiri, apakah memang ini diterapkan atau diberikan kurikulum ini di dunia pendidikan itu sendiri antar pariwisata yang berkonsep dialog dan persatuan suku lintas agama? Iya, terima kasih. Kalau kami di internal kami, Ya. khusus di Universitas Fajar ini, kami sadar bahwa kami akan melahirkan suatu lulusan Mm. yang akan bergelut di panggung keragaman. Jadi multikulturisme ini kami tanamkan Ya. di para peserta di kami. Kami bukan hanya menanamkan satu mata kuliah akan Mm. membackup, tapi kami akan menyuntikkan banyak materi di beberapa mata kuliah. Misalkan di mata kuliah guiding misalkan mereka tidak akan kami hanya berikan pengetahuan tentang bagaimana menghafal tentang daerah dan data sejarahnya, Ya. tapi mereka akan dibekali lagi tentang ditimpali lagi dengan pengetahuan tentang komunikasi lintas budaya agar mereka dapat berempati, bersimpati, bahkan mampu mengetahui bagaimana psikologi untuk menjaga dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang akan didatangi, bahkan menjaga komunikasi yang baik dengan akan wisatawan-wisatawan yang akan datang. Kemudian mereka akan mengelaborasikan ilmu-ilmu mereka di akhirnya menjadi Mm. kemampuan untuk menyusun dalam mata kuliah perencanaan wisata. Mereka akan mampu menyusun atau merancang suatu paket untuk mengunjungi satu situs budaya misalkan atau Ya. situs agama yang berbeda, dan mereka nantinya tidak akan lulus hanya dengan keterampilan teknis Mm. tapi dengan hati yang luas dan sensitif, dengan jiwa sosial yang tinggi saya kira dengan ilmu-ilmu yang sudah kita tanamkan. Baik, cukup menarik sekali pembahasannya kali ini. Tapi Ya, kita tahan dulu Pak Nasrullah, kita lewatkan eh, dulu satu buah lagu, nanti kita akan kembali ya, lagi bersama Perempat Makassar. ya. Baik sahabat budaya, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu satu buah lagu di
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama kami di obrolan khusus di siang hari ini, sahabat boleh, masih bersama dengan Dr. Nasrullah. Pak Nasrullah masih bersama kami? Ya, Ya, siapa? kita lanjut lagi pertanyaan Pak Nasrullah. Masih banyak pertanyaan yang kita akan ulas di siang hari ini. Nah, Oke. publikasi pariwisata di era digital sering kali fokus pada keinginan fisik. Bagaimana cara mempublikasikan dan memasarkan pariwisata yang justru menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan persatuan sesuai dengan tema kita? Oke, ya ini saya kira pertanyaan yang sangat bagus ini. Iya. Ya. Jadi ini akan berbicara Iya, tentang tantangan. Jadi saya kira tentang. ini adalah tantangan di era digital di mana masifnya Instagram dan sebagainya. Saya kira Pak Febriannya. Iya, Jadi semua akan fokus pada visual yang dibuat secantik dan seunik mungkin. konten gitu ya. Padahal story di balik visual itu yang mahal. Jadi Hmm, kita mempublikasikannya adalah dengan beralih dari promosi yang selama ini berbasis destinasi ke promosi yang berbasis narasi, saya kira. Jadi jangan hanya menjual foto pantai yang indah atau iya. gambar-gambar yang indah, namun kita mungkin akan bisa berpikir tentang bagaimana menjual cerita di balik nelayan dan komunitas adat di pantai itu yang Hmm, hidup berdampingan dengan damainya, dengan indahnya. Kita gunakan storytelling video yang cantik, wawancarai tokoh-tokoh lokal mungkin di dalamnya, dan mempublikasikan cerita yang humanis, saya kira. Bukan hanya gambarnya saja yang indah, namun kita juga editing. mampu mengungkapnya dengan narasi yang bagus di sini. Iya. Pada akhirnya wisatawan mungkin bisa saja lupa dengan nama pantainya, tapi mereka akan terngiang atau teringat Hmm, cerita daripada yang mereka temui ketika berkunjung ke sana, hmm, begitu. hmm, 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 hmm. Berarti memang harus realistis gitu ya. Ya, betul sekali. Jangan Kita diedit-edit begitu, Pak gitu Febri. pakai Ya, filter ya, ya. ya, ya. Ya. Baik, nah mungkin kita sempat tadi singgung tentang tantangan. Kalau saya pertanyakan skopnya lebih besar sekali. Mungkin Iya. tantangan terbesar yang dihadapi pengelola destinasi ketika mencoba mempromosikan situs-situs bersejarah, mungkin salah satunya situs-situs kayak gereja terlama, tertua, masjid dan lain-lain. Itu bagaimana dari para sudah melihatnya? Ya, saya kira kalau kita berbicara situs, tentunya para wisatawan sudah terbuka. Mereka Ya. itu akan menjalankan perjalanan kemana, baik itu ya living monumen atau dead monumen. Jadi kan Mm-mm. berbicara situs itu dua aja yang kita berbicara. Ya. Jadi tantangan terbesarnya di sini adalah ada kejadian yang misalkan trauma yang belum Hmm. selesai, misalkan atau narasi-narasi yang sifatnya sepihak mereka dapatkan. Jadi ini merupakan hal yang sensitif. Jadi Hmm. kalau salah promosi bisa membuka luka lama misalkan. Jadi solusinya bagaimana Ya. untuk hal yang bersifat seperti ini. Jadi kita jangan menjadikan itu sebagai wisata horor atau wisata konflik. Jadi Ah. kita bisa menjadikannya sebagai wisata refleksi atau wisata perdamaian, saya kira. Jadi Heeh. promosinya kita harus lebih jujur atau sangat jujur di dalamnya. Jadi kita harus mengakui bahwa di sini itu masyarakat pernah terjadi sesuatu yang kelam, tapi kita di sini bukan menjual kekelaman itu, tapi Hmm. kita menekankan bagaimana narasi tentang rekonsiliasinya, tentang Hmm. mana di sana bangkit, bagaimana membangun kembali kerukunan yang terjadi Ya. di tempat tersebut sehingga mampu bertahan sampai sekarang monumen atau situs-situs tersebut. Kita juga mungkin ke depannya bisa melibatkan pihak-pihak yang dulunya dianggap berseteru di dalamnya, Hmm. berkonflik menjadi narasumber ketika mengajak wisatawan bermain atau mengunjungi situs tersebut. Meskipun ini lumayan berat, tapi ketika kita berhasil melakukan ini, ingin menjadi suatu produk pariwisata yang saya kira bisa menjadi hal yang kuat di dunia, saya kira. Berarti memang tidak sembarang, contoh tour guide yang akan menjelaskan hal itu tidak sembarang ya. Berarti harus memahami betul ya supaya menghindari kata ketersinggungan atau mungkin mengingat rasa kelamnya atau begitu ya Pak Nasrullah. Ya, saya kira di sini peran daripada tour guide dalam memberikan atau Penjelasan. etika dari seorang tour guide Mm-mm. dan pelayanan-pelayanan yang maksimal atau prima di sini Iya. diberikan oleh tour guide. Saya kira di sini
pelayanan prima yang didasari pada rasa hormat itu adalah kunci dari Hmm. pengalaman. Jadi bisa kita bayangkan Pak Febrian, jadi Ya. kalau misalkan Pak Febrian datang ke suatu ritual adat atau ritual budaya di Ya. situ makanannya enak, tariannya bagus, tapi Pak Febrian nanti dipandu oleh seseorang yang cuek. Jadi Hmm. kan jadi kita akan pasti merasa ini saya cuma akan dijadikan ATM berjalan ini Iya, oleh iya, iya, iya. ini. Betul, betul, betul. Jadi Eh. ini pasti kita pengalaman ini akan rusak. Jadi Nah, etika dan rasa hormat itu menciptakan rasa aman ya. secara psikologis saya kira bagi seorang wisatawan. Jadi Hmm. ketika wisatawan merasa aman, dihormati, Hmm. mereka akan lebih terbuka untuk Ya. berdialog, lebih menghargai dan pulangnya mereka akan menjadi pemasar yang efektif saya Iya, kira. mulut ke Eh, mulut gitu ya, promosi Ya mulut ke betul. mulut. Ini adalah corong untuk mulut ke mulut. Jadi mereka akan Iya. bercerita, oh di Hmm. sana saya dihargai, saya diperlakukan begini dan sebagainya. Dan antara promosi mulut ke mulut Ya. kekuatannya karena kedekatan emosional dengan antara penyampai informasi dan menyampaikan informasi itu sangat dekat Ya. sehingga sangat efektif saya kira. Nah, oke lah. Kalau dari sisi kitanya sebagai pemandu atau bagian dari agensi memberikan pelayanan prima kepada wisatawan kita. Namun sebaliknya, etika yang ada dalam yang berada di wisatawan itu sendiri, mestinya ketika kita ada ritual, secara tiba-tiba ini si wisatawan ini sembarang atau orang bilang eh, ma- langsung dari etikanya, nah ganggu itu ritual, itu bagaimana itu menghadapi hal begituan? Ya, ini juga Karena akan bertabrakan. ya betul betul. Ini banyak terjadi Pak Fibriannya Iya, belakangan iya. kan kita disegikan beberapa Kan beda kultur gitu ya. aktivitas wisatawan Mm-mm. yang liar lah tanda kutip Kajili-jili saya gitu kira. toh. Ya, benar-benar. Ya. Nah, jadi sumber atau asal wisatawan juga bermacam-macam saya kira Pak. Jadi perlu Hmm. kita tahu juga bahwa ada yang terorganisir atau dipandu oleh travel tertentu atau Hmm. guide itu ada juga yang sifatnya individual turis. Jadi mereka Oh. yang datang langsung. Jadi backpacker misalkan. Jadi Backpacker dia mereka biar. sudah merasa bahwa oh, saya kenal Indonesia, saya tahu daerah ini, saya tahu ini. Jadi yang kayak begini ini yang merasa Hmm. paling tahu, paling dan sebagainya. Terkadang biasa menerobos atau menembus rules-rules yang ada di suatu daerah di destinasi. Yang Nah, backpacker itu kan dia tidak menerima ya betul. panduan-panduan gitu ya dari. Betul, beda halnya ketika mereka yang Itu terorganisir. ya, Jadi ya, 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 pihak ya. travel atau pemandu biasanya sudah melakukan briefing sebelum Hmm. mereka menurunkan wisatawannya ke daerah Hmm. tertentu. Jadi Ya, ya. misalkan, oh Bapak kita akan sebentar lagi masuk ke wilayah, misalkan wilayah ini adalah wilayah sakral. Ah. Bapak tidak boleh sampai dari sini dan kita sebelum masuk harus mengenakan ini. Hmm. Apa Hmm. Hmm. hal demikian dilakukan untuk menghargai, untuk menghindarkan Bapak dari gangguan-gangguan dari dunia lain mungkin atau hal-hal yang tidak diinginkan Bapak bisa terhindar. Ya. Jadi ketika dia terorganisir, kemungkinan besar para teman-teman guide itu sudah mampu meminimalisir Hmm. hal-hal yang seperti dikatakan tadi Pak Febrian Ya, yang ya. sembrono lah yang seenaknya itu Hmm. mampu diminimalisir saya kira. Beda halnya ketika mereka individual wisatawan, Ya. mereka yang backpacker ini biasanya kan ya main aja masuk nanti ditegur baru Ditegur mereka baru tahu. berhenti. Iya betul. Itu yang biasanya yang Iya, iya, iya. membedakan dari segi sisi Hmm. wisatawannya. Baik, Nah, baik. namun padahal dalam artian Iya. setiap body itu memiliki sebenarnya pengetahuan dan batasan akan dirinya. Jadi apalagi tamu kan mereka itu Iya. pasti sebenarnya tahu kok ketika mereka dibilangi. Namun itu kelemahan dari individual wisatawan yang Mm-mm. sifatnya backpacker ini. Mereka tidak memiliki seseorang yang mampu mengingatkan mereka tentang rules atau aturan daerah tertentu. Itu saya Baik. Pak Febrian. Nah, Pak Nasrullah, bagaimana inisiatif pariwisata berbasis komunitas ini dapat menjadi wadah untuk meredam konflik dan justru memperkuat kerukunan sosial ekonomi daerah? Apakah bisa itu? Iya, ini kita berbicara tentang pariwisata berbasis komunitas Hmm. atau CBT, Community Based Tourism ini Hmm. sangat besar saya kira di Hmm. sini peluangnya. Ya. Jadi di banyak daerah Ya. akar masalahnya seringkali adalah sinkronasi antara sosial dan ekonomi. Hmm. Disinilah peran daripada CBT atau pariwisata yang berbasis komunitas atau Ya. masyarakat. Nah, ini seperti lem saya kira, lem sosial. Kenapa? Ah. Karena dalam CBT itu Ya. semua elemen masyarakat dari suku A, suku B, Mm-mm. profesi C, profesi D Ya. itu harus duduk bersama
mereka harus melakukan rapat dan menentukan siapa yang menjadi pelaku atau aktor, baik itu yang mengelola homestay, Iya, siapa akan menjadi pemandu, siapa akan menjadi pemasok makanan. Mereka akan bekerja secara bersama untuk tujuan satu. iya. Dapur kita harus ngebul bersama. Jadi ketika mereka Iya, iya, iya. bekerja secara bersama, maka Hmm. ekonomi, prasangka, bibit konflik atau agama atau lahan yang akan tergerus di dalamnya di sini, saya kira dengan menciptakan ekonomi yang adil akan menciptakan kerukunan yang Ya, kuat, saya kira. Dan mantap. ini kami atasi dalam, kalau kita kemas dalam pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik, kami kemas hal ini menjadi mata kuliah di manajemen konflik di kampus. Ini saya kira. Berarti memang ilmu dari periwisata itu tidak hanya saja orang tahu oh ini konsep wisata, ternyata tidak ada ada peran-peran lain kayak ini mempererat Betul. persatuan agama, sosial Ya, gitu juga ternyata ya. betul Pak Febrian. Ya. Baik, menarik ternyata. Nah, bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan oleh setiap individu atau baik sebagai wisatawan maupun sebagai pelaku wisata untuk menjadikan perjalanan mereka sebagai kontribusi bagi persatuan. Ya, kalau berbicara langkah konkret ini Mm. antara mudah dan tidak mudah, saya kira ini, Pak. Jadi ada tiga hal Tantangan. sebenarnya di sini. Iya, iya. Ada dari Hmm. segi wisatawan. Jadi sebagai wisatawan, saya kira di sini wisatawan itu harus menjadi seorang pelajar, bukan seorang hakim. Ah, Jadi datang dengan pikiran terbuka, hmm. jangan datang sebagai orang yang akan Iya, membanding-bandingkan. terkadang ada begitu. Ya, Merendahkan, betul. bahkan merendahkan lagi. Iya, betul betul Pak. Ah, Ini akan menjadi sensitif saya kira kalau mereka tidak mengerti hal tersebut. Jadi hmm. jangan bilang di tempat saya lebih bagus, tapi lebih bijaklah mereka. Hmm. Tanyakan, dengarkan, dan lebih penting lagi kita harus mengedepankan rasa menghargai ketika Hmm. datang ke daerah orang, Ya, karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. iya, Yang kedua, untuk teman-teman pelaku wisata saya kira. Jadi sebagai iya, pelaku wisata iya. sebaiknya kita jangan menjanjikan yang terlalu berlebihan lah. Jadi kita harus jujur soal apa yang bisa, apa yang tidak bisa dilakukan di sebuah situs adat. Edukasi wisatawan adalah hal penting yang dilakukan sebelum para wisatawan itu tiba di lokasi atau site tertentu. Dan untuk kita semua saya kira di sini kalau kita melakukan posting, memposting, upload, mengupload, saya kira kita kudu memahami bahwa kalau memposting di sosial media, Iya. jangan memposting yang cantik-cantiknya saja. Tulis caption yang menceritakan nilai atau pelajaran yang yang kita akan dapat dari interaksi dengan orang lokal. Jadi jadilah duta cerita, Iya. bukan cuma duta foto semata. Saya Heeh. kira itu, Pak Febrian. Jangan sampai ini wisatawan datang ke sebuah situs rumah agama atau rumah ibadah malah Betul, datang berdebat. Itu betul, yang tidak betul, diinginkan itu. betul, betul. Nah, di akhir pengunjung kita ini Pak Nasrullah, Ya, Pak. sebagai penutup, adakah pesan dari Pak Nasrullah sendiri sebagai pengamat, mungkin sebagai akademik sendiri bagi para pendengar kita ini agar mereka lebih bijak dalam memandang atau memanfaatkan pariwisata ini, apalagi berbasis eh, mempersatukan lintas suku dan agama itu sendiri. Ya, ya, makasih Pak Ferret. Tentunya di sini untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, saya kira mari kita ubah cara pandang kita. Pariwisata itu bukan sekedar liburan Hmm. untuk lari dari rutinitas. Saya kira pariwisata adalah investasi persahabatan. Jadi saat Anda membeli tiket, Anda sedang berinvestasi pada Ya. dialog. Mm-mm. Saat Anda membeli oleh-oleh lokal, Anda sedang berinvestasi pada kerukunan ekonomi masyarakat setempat. Ya. Jadi travelinglah dengan bijak, jadikan setiap perjalanan Anda sebagai sebuah langkah kecil untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadikan Indonesia sebagai daerah yang damai, tentram, dan makmur. Saya kira itu saja. Dan intinya juga dapurnya mengepul semua. Ya, betul betul. Ini yang penting. Kita semua dapat mengepulkan semua dapur. Baik. Terima kasih Pak Dr. Nasrullah Ya, SST Par makasih banyak MSc Pak. selaku dosen program studi D3 Bina Wisata Universitas Fajar
Makassar. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua ini bermanfaat, apalagi bagi pelaku agensi langsung dapat menjadi dasar atau mungkin menjadi pembelajaran demi bisnisnya ke depan, apalagi kaitan dengan agama dan suku itu sendiri. Makasih, sehat selalu Pak Nasrullah. Kita Amin, akan makasih Pak Ferdian. kita akan jangan bosan-bosan bersama RRI. Mungkin ada Ya, kesempatan nanti kita undang lagi. ya, makasih Baik, Pak Ferdian. Sehat iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami bersama dengan narasumber di siang hari ini di program acara obrolan khusus, yaitu dengan membahas pariwisata sebagai ruang dialog dan persatuan lintas suku dan agama dengan narasumber kami dengan Dr. Nasrullah SST Par MSC selaku dosen program studi D3 Bina Wisata Unifa Makassar. Saya Bang Rian undur diri dari program acara obrolan khusus. Kita akan ketemu lagi nanti di pukul 2 setelah mendengarkan dan mengikuti secara langsung salat Jumat di Masjid Al-Mu'awanah. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.